Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Adik bisa? Belum Belum ini. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang hadis dalam adabul mufrad, nah kita akan bahas tentang pertanyaannya Pak Mahfud yang kapan lalu ditanyakan dan belum sempat ana jawab, yaitu tentang wafaqahu ad-Dahabi. Beberapa waktu yang lalu ana udah tulis di grup ukhuwah tentang masalah wafaqahu ad-Dahabi, dan juga ana sudah kasih tahu ke Pak Mahfud sepulang sholat tentang masalah wafaqahu ad-Dahabi. Jadi Pak Mahfud bertanya tentang maksud dari wafaqahu ad-Dahabi, yang artinya adalah hadis yang disepakati oleh ad-Dahabi. Itu maksudnya apa gitu? Itu maksudnya apa? Jadi begini jamaah, hadis yang dikatakan wafaqahu ad-Dahabi atau disepakati ad-Dahabi itu biasanya hadis itu diriwayatkan oleh Al-Hakim, sehingga kata wafaqahu ad-Dahabi itu biasanya disambungkan dengan sahahahul Hakim wafaqahu ad-Dahabi. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh ad-Dahabi. Maksudnya apa? Jadi Al-Hakim ini dia punya kitab hadis. Dia meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ini dikumpulkan oleh Al-Hakim, dibukukan menjadi satu kitab, dan kitab itu bernama Mustadrak Al-Hakim. Dinamakan apa? Mustadrak Al-Hakim. Mustadrak Al-Hakim ini dikumpulkan atau ditulis oleh Al-Hakim bukan karena sebab, tapi ada sebabnya, yaitu pada waktu diantaranya adalah orang-orang yang menyimpang di zaman Al-Hakim itu telah menuduh bahwasannya hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW itu sedikit jumlahnya. Mereka menuduh bahwa hadis yang sahih dari Nabi SAW itu sedikit jumlahnya. Ternyata hadis yang sahih itu ternyata hanya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim saja. Nah, disitulah akhirnya Al-Hakim diminta oleh kaumnya untuk membukukan atau untuk meriwayatkan hadis. Maka tergeraklah Al-Hakim mencari hadis Nabi SAW yang mana hadis ini sesuai dengan kriteria Bukhari dan Muslim, tapi tidak dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari dan ke dalam Sahih Muslim. Paham sampai sini? Dia mencari hadis yang mana hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari, tapi nggak masuk ke Sahih Bukhari, sesuai dengan syarat Muslim, tapi nggak masuk ke Sahih Muslim. Nah, hadis-hadis yang sesuai ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, diambil oleh Al-Hakim, dibukukan menjadi Mustadrak. Kemudian semua hadis-hadis ini itu kebanyakan disahihkan oleh Al-Hakim. Nah, pensahihkan Al-Hakim ini terkadang sesuai dengan kebenaran, terkadang tidak sesuai dengan kebenaran. Maksudnya apa?
Maksudnya hadis yang disahihkan Al-Hakim itu belum tentu sahih. Ada kalanya dia benar-benar sahih, ada kalanya dia tidak sahih, tapi disahihkan Al-Hakim. Dari sisi inilah Al-Hakim dikenal oleh para ulama dengan istilah tasahul. Tasahul itu artinya bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis. Kenapa kok sampai ke tahap itu? Karena Al-Hakim tidak memiliki kriteria dalam pensahihan hadis. Tidak sebagaimana Bukhari yang punya kriteria, tidak sebagaimana Muslim yang punya kriteria. Al-Hakim tidak punya itu. Sehingga yang penting hadis ini sesuai Bukhari, sesuai syarat Bukhari, sesuai syarat Muslim, dia sahih gitu. Kemudian sebab yang kedua, kenapa kok bisa salah pensahihan Al-Hakim dalam Mustadrak? Sebab kedua adalah para ulama menjelaskan karena setelah Al-Hakim menghimpun Mustadrak itu dia tidak mengkoreksi Mustadrak kembali. Biasanya kebiasaan para ulama ketika selesai kitabnya dia pasti mengkoreksi kitabnya. Barangkali ada sesuatu yang keliru di situ. Ini tidak berlaku pada Mustadrak. Mustadrak tidak dikoreksi oleh Al-Hakim. Kenapa kok nggak dikoreksi? Karena Al-Hakim keburu meninggal, sehingga nggak sempat dikoreksi. Sudah dibukukan, sudah diriwayatkan, tapi tidak sempat dikoreksi. Nah, kemudian munculnya beberapa ratus kemudian Al-Hafidh Ad-Dahabi. Kebiasaan para ulama hadis ketika baru memulai mempelajari hadis itu mereka akan melakukan yang namanya tahdib atau talkhis. Talkhis itu hanya meringkas. Nggak bisa ini. Tahdib atau talkhis. Maka Ad-Dahabi pun mulai mentalkhis Mustadrak Al-Hakim. Oke ya, paham sampai sini ya. Nah, maka Ad-Dahabi punya kitab namanya At-Talkhis Alal Mustadrak Al-Hakim. Apa isi At-Talkhis? Isinya adalah Ad-Dahabi mengomentari penilaian yang dilakukan Al-Hakim terhadap Mustadrak. Saya ulangi lagi, Ad-Dahabi mengomentari penilaian Al-Hakim terhadap Mustadrak. Tapi tidak semua penilaian Al-Hakim dikomentari Ad-Dahabi. Mengapa? Karena tidak semua hadis dalam Mustadrak itu dimasukkan ke dalam At-Talkhis. Sehingga At-Talkhis itu hanya berisi sebagian saja dari hadis-hadis Mustadrak. Apa yang dikatakan sahih oleh Al-Hakim kemudian dikatakan sahih oleh Ad-Dahabi, ini yang dinamakan dengan waffaqahu Ad-Dahabi. Paham? Oke ya, tak ulangi lagi. Apa yang dikatakan sahih oleh Al-Hakim di dalam Mustadraknya, hadis ini sahih. Kemudian dikomentari oleh Ad-Dahabi dalam At-Talkhis, sahih. Ini yang dinamakan dengan waffaqahu Ad-Dahabi. Disepakati oleh Ad-Dahabi. Kalau yang jenis pertama ini nggak ada masalah. Jenis yang kedua ini yang bermasalah, yaitu apa yang disahihkan oleh Al-Hakim tapi didiamkan oleh Ad-Dahabi. Artinya Ad-Dahabi tidak mengomentari sedikit pun hadis tersebut. Dia mendiamkan. Nah, ini oleh sebagian ulama, diamnya Ad-Dahabi ini dianggap setuju dengan Al-Hakim. Ini yang bermasalah. Mengapa? Karena ternyata tidak semua hadis yang didiamkan oleh Ad-Dahabi terhadap penilaian Al-Hakim itu dianggap setuju. Belum tentu Ad-Dahabi itu setuju.
Mengapa demikian? Karena terkadang ada hadis dari Mustadrak yang tidak dikomentari Ad-Dhahabi dalam At-Talkhis, tapi Ad-Dhahabi justru memberi komentar doifnya di kitab yang lain seperti Mizanul I'tidal misalkan. Di At-Talkhis nggak ada, tapi di Mizanul I'tidal ada hadis ini doif. Sehingga di sini disimpulkan bahwa apa yang didiamkan Ad-Dhahabi belum tentu dikatakan setuju oleh Al-Hakim. Nah, sebagian ulama menganggap Ad-Dhahabi diam berarti Ad-Dhahabi setuju, sehingga ketika Ad-Dhahabi diam tetap ditulis dengan wafaqahu Ad-Dhahabi. Ini yang bermasalah. Kalau wafaqahu Ad-Dhahabinya itu kebetulan Al-Hakim sahih, Ad-Dhahabi sahih, nggak ada masalah. Tapi kalau wafaqahu Ad-Dhahabinya itu adalah ketika Al-Hakim sahih, Ad-Dhahabi diam, ini perlu dicek kembali apakah Ad-Dhahabi benar-benar setuju dengan pensahihan Al-Hakim tersebut atau tidak setuju. Oleh karenanya sebagian ulama semisal Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak mencantumkan wafaqahu Ad-Dhahabi pada hadis riwayat Al-Hakim. Oleh karenanya antum lihat dalam Bulughul Maram banyak sekali hadis riwayat Al-Hakim yang mana Ibnu Hajar hanya mengatakan rawahul Hakim wa sahhahahu. Riwayat Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim tanpa ada embel-embel disepakati Ad-Dhahabi atau wa sahhahul Hakim atau disahihkan oleh Al-Hakim tanpa embel-embel wafaqahu Ad-Dhahabi. Ad-Dhahabinya dihilangin. Karena apa? Karena wafaqahu Ad-Dhahabi ini dikhawatirkan yang dimaksud wafaqahu Ad-Dhahabi adalah diamnya Ad-Dhahabi terhadap Mustadrak. Itu tentang disepakati oleh Ad-Dhahabi. Ada mau tanya sampai sini? Masalah itu? Paham atau tidak paham? Coba diulangi. Bisa enggak? Tadi apa tujuan Al-Hakim nulis Mustadrak? Iya, untuk apa? Iya, yang anggap sedikit itu adalah Syiah Rafidhah. Di Syiah melontarkan tuduhan bahwa Nabi SAW itu hadisnya dikit, tidak banyak yang sahih. Tergeraklah hati Al-Hakim untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sesuai dengan syarat Bukhari, sesuai syarat Muslim, kemudian dibukukan menjadi suatu kitab tersendiri yang dinamakan dengan Al-Mustadrak. Sehingga yang namanya Al-Mustadrak ini bukan tanpa aib atau bukan tanpa celah, tapi dia ada celah, di mana Al-Mustadrak itu setelah jadi belum sempat dikoreksi oleh Al-Hakim. Kenapa? Karena keburu meninggal. Kemudian yang kedua, ternyata pensahihan Al-Hakim terhadap Mustadrak itu tidak selalu benar. Ada kalanya dia beneran sahih, ada kalanya dia tidak sahih. Itulah kenapa Al-Hakim dinamakan dengan at-tasahul oleh sebagian ulama hadis, yaitu orang yang suka bermudah-mudahan atau gampang banget mensahihkan hadis tanpa kriteria yang ketat gitu. Wallahu a'lam shawab. Baik, kita masuk ke hadis 58, hadis yang pendek-pendek dengan sedikit faedah. Silakan Qori. Alhamdulillah. Anak kira berangkat hari ini nggak jadi. Semoga nggak jadi. Kadang doanya guru mustajabah loh. Saya kalau ngedoain murid itu sering terjadi. Iya, saya kalau ngedoain anak-anak SD juga ngedoain itu sering langsung, sering terjadi. Kok bisa lain? Ayo. Nah gini, kalau nggak ada antum nggak rame memang majelis itu. Ayo, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Bukhari rahimahullah
باب يفضي إلى أقاربه بابا. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمر Abu Imran. سمعت طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي دارين وإلي Fa'ila فإلى أيهما ayyihima da'ilah فإلى أيهما أهدي uhdi. قال إلى أقاربهما منك بابا. Masya Allah. Ini babun yuhdi ila aqaribihim baban. Bab memberi hadiah kepada orang yang paling dekat pintunya. Pada pertemuan sebelumnya dikatakan bahwa di antara hak tetangga yang didahulukan dalam pemberian atau dalam bantuan adalah al-aqrab, yang paling dekat. Nah, di bab ini panjenengan akan diberitahu oleh Al-Imam Bukhari bahwa ya ternyata yang dimaksud paling dekat itu adalah paling dekat pintunya, bukan paling dekat rumahnya. Tapi yang paling dekat pintunya dengan pintu kita. Itu yang lebih utama atau yang punya hak diutamakan untuk didahulukan. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, Al-Imam Bukhari rahimahullah mengatakan haddatsana Hajjaj bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Qala, dia berkata, akhbarani Abu Imran, qala, telah mengabarkan kepadaku Abu Imran, qala, sami'tu Talhatah, aku mendengar Talha an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, yakni Aisyah itu berkata, aku berkata, maksudnya aku siapa yang dimaksud? Aisyah. Aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jaraini, aku memiliki dua tetangga wahai Rasulullah. Fa'ila ayyihima uhdi, maka kepada siapa dari kedua tetanggaku ini yang aku layak dahulukan untuk diberi hadiah? Maka Rasul SAW mengatakan, ila aqaribihima minki baban, yaitu kepada tetangga yang dekat, lebih dekat pintunya di antara mereka. Kepada tetangga yang lebih dekat pintunya di antara mereka. Di sini dijelaskan di hadis ini bahwasanya yang berhak diberi hadiah itu ternyata bukan sekedar akrab, tapi dirinci lagi. Yang dimaksud akrab itu adalah lebih dekat pintunya. Apa sebabnya? Nah, ini dijelaskan dalam syarah Sahih Bukhari ini dengan bab yang sama, di mana Imam Bukhari membuat bab dengan nama Hakil Jiwar fi Qurbil Abwab, hak tetangga yang paling dekat pintunya. Nah, di sini dikatakan bahwa kata Syekh, yu'khadu min hada, diambil dari hadis ini apa? Anna haqqal jiwari fi qurbil abwab la fi qurbil jidar, bahwasannya hak tetangga itu terkait dengan pintu yang paling dekat, bukan bangunan yang paling dekat. Kalau berdasarkan keterangan ini jamaah, berarti yang dimaksud yang paling dekat itu insya Allah itu depannya kita, bukan sampingnya kita. Kalau orang sampingnya kita mungkin dekat bangunannya, tapi belum tentu dekat pintunya. Tapi kalau depan kita ini dekat sekali dengan pintu kita. Baik, di sini saya akan nyebutin apa hikmah ketika Nabi SAW menjawab bahwasanya yang paling layak diberi hadiah itu adalah yang paling dekat pintunya. Di sini saya mengatakan wal hikmatu fi dzalika wallahu a'lam, dan hikmahnya dalam hal ini wallahu a'lam, anna qaribal babi,
yushahiduhu inda dukhulihi wa khurujihi. Bahwasanya orang yang paling dekat pintunya dengan pintu kita itu adalah orang yang selalu menyaksikan kita ketika kita masuk atau ketika kita keluar. Berarti dari definisi ini, kalau orang samping nggak mungkin lihat kita, karena dia keluar nggak mungkin menyamping begini. Tapi kalau orang depan rumah kita, dia punya jendela, maka dia bisa melihat melalui jendelanya. Oh, si fulan pergi, si fulan datang. Nah, orang inilah yang pertama kali diberi hadiah dibanding orang yang samping. Wallahu alam. Terkait dari keterangan ini kemungkinan seperti itu. Dan selain dia menyaksikan kita masuk dan juga menyaksikan kita keluar, selain itu dikatakan sama Syekh, kama annahu yakunu asra'a ijabatin li jarihi inda talabi wa indal umuril muhimmah wa fi awqatil ghaflah. Sebagaimana dia, tetangga tersebut, akan menjadi orang yang paling cepat tanggap, orang yang paling cepat ijabatin lijarihi, orang yang paling cepat dalam memenuhi kebutuhan tetangganya ketika tetangganya butuh, dan ketika pada urusan-urusan yang penting, dan pada waktu-waktu di mana waktu itu banyak orang yang lalai. Kalau terjadi apa-apa pada tetangganya, maka orang ini akan menjadi orang yang paling cepat. Nah, kemungkinan kalau misalkan terjadi apa-apa sama kita dari arah samping, dari arah depan, yang paling tahu siapa kira-kira? Logikanya dari arah depan, kecuali yang samping suka cangkruk depan rumah. Kalau yang samping suka cangkruk depan rumah, oh ini fulan gini, pasti lebih tahu duluan. Tapi secara teori, secara logika, yang paling tahu terhadap yang terjadi pada kita itu adalah yang paling depan. Itulah kenapa Nabi SAW mengatakan yang paling didahulukan dalam diberi hadiah itu adalah pintu yang paling dekat sama kita. Faidan, kata Syekh, faidan, jadi kanat al hadiyatu qalilatun bada'a bil aqrabi baban. Itulah kenapa hadiah itu yang sedikit itu dimulai dari pintu yang paling dekat. Wa idza kanat al hadiyatu katsiratan, tapi kalau hadiahnya banyak, aqtal jiranu jami'an, maka semua tetangga diberi. Tapi kalau hadiahnya dikit, yang diberi siapa dulu? Yang paling dekat pintunya dengan kita. Ini juga saya membawakan kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Saya mengatakan, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, al-hikmatu fihi, hikmahnya adalah annal aqrab, bahwasanya orang yang terdekat, tetangga yang terdekat, yara ma yadkhulu baita jarihi, dia melihat apa-apa yang masuk, segala hal yang masuk ke dalam rumah tetangganya, min hadihi, dalam masalah akhlaknya, wa ghairiha, dan selainnya. Fatashawwaf laha, tasawwafa yatasawwafu, fatashawwafu laha bi khilafil ab'ad, maka dia akan menjadi orang yang segera untuk bertindak, berbeda dengan tetangga yang jauh, karena dia nggak tahu. Nah, gitu. Kemudian Ibnu Abi Jamrah juga mengatakan al-ihda'u lil aqrab mandub, memberi hadiah kepada yang terdekat itu mandub. Mandub itu artinya dianjurkan atau ditekankan. Mengapa? Li'annal hadiyata fil asli laisat wajibatan, karena hadiah hukum asalnya itu tidak wajib. Fala yakunu tartibu fiha wajiban, maka urut itu tidak wajib juga. Akan tetapi yang paling kalau mau diurutkan, maka yang terdekat itu yang lebih didahulukan. Jadi demikian juga dengan saudara, berlaku hal yang sama dengan saudara. Saudara yang paling dekat itu yang didahulukan, karena kalau misalkan ada anggota keluarga kita yang meninggal, maka saudara yang sampai duluan ke rumah itu adalah saudara yang paling dekat.
Demikian juga dengan teman-teman. Kalau kita mau memberi sesuatu pada teman-teman, misalkan jamaah di sini misalkan, ternyata hadiahnya dikit, maka kita bisa memilih jamaah yang paling dekat dengan kita. Karena kalau terjadi apa-apa sama kita, maka yang paling tanggap dengan kita itu adalah jamaah yang paling dekat. Dalam hal ini biasanya Pak Slamet. Jadi kalau jenengan punya hadiah dikit mau ngasih jamaah, kok nggak cukup sekiranya, kok cukup hanya untuk satu orang aja, maka kasih ke Pak Slamet. Karena kalau ada apa-apa, Pak Slamet pasti akan mengkoordinir para jamaah untuk segera bertindak. Berarti beliau termasuk orang yang paling dekat di antara jamaah dengan kita. Itu di antara bentuk hadiah adab dalam memberikan hadiah. Kemudian bab berikutnya adalah tentang definisi tetangga atau batasan tetangga. Tetangga itu yang seperti apa sih batasannya begitu? Silakan. Ini bab al-adna fal adna minal jiran, bab yang terdekat dan yang terdekat dari tetangga. Ini akan dibahas tentang siapa saja orang yang masuk ke dalam lingkup batasan tetangga. Haddatsana Al-Husain bin Khuraith, telah menceritakan kepada kami Husain bin Khuraith, dia berkata, haddatsana Al-Fadlu bin Musa an Al-Walid bin Dinar anil Hasan, dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, annahu su'ila anil jar, bahwasanya dia pernah ditanya tentang tetangga. Faqala, maka Al-Hasan mengatakan yang dimaksud tetangga itu adalah arba'ina daron amamahu, yaitu 40 rumah yang ada di depan rumah kita. Berarti rumah ke-41 bukan termasuk ke dalam definisi tetangga. Wa arba'inan khalfahu, 40 rumah yang berada di belakang rumah kita. Wa arba'ina an yaminihi, 40 rumah yang berada di sebelah kanan kita. Sederet dengan itu 40 rumah itu masuk ke dalam lingkup batasan tetangga. Wa arba'ina an yasarihi, dan 40 rumah yang berada di sebelah kanan kita. Di asar ini berarti patokan tetangga itu adalah 40 rumah. Lebih dari 40 rumah maka itu bukan termasuk tetangga. Nah, sekarang kita akan bahas apakah betul batasan tetangga itu 40 rumah atau mungkin lebih dari itu atau mungkin kurang dari itu. Adapun fikih Syafi'i mengatakan bahwa tetangga itu 40 rumah. Jadi kalau misalkan kita punya banyak makanan, maka kita bisa membagi maksimal 40 rumah, karena itu ruang lingkup tetangga. Kalau kita bagi 35 rumah, maka yang 5 rumah sisanya akan iri, karena mau nggak mau 5 rumah ini adalah yang juga termasuk lingkup tetangga. Tapi kalau makanan sedikit, maka yang dibagi siapa tadi? Yang paling dekat dengan kita pintunya. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Pak Hamsul mau baca kah? Gak apa-apa, dicoba. Atau gimana? Ya kelihatan. Karena bukan syarat. Nah, apa tuh sih? Wa fiqhul hadis mi'awat is'in. Fiqhul hadis awalan ikhtalafa ulama fi haddil jiwar ala aqwal. Bentar.
para ulama berbeda pendapat tentang batasan tetangga menjadi beberapa pendapat. Nah, ini antum kalau kita baca semua ini ada 3 pendapat nanti. Ada 3 pendapat atau 4 pendapat tentang batasan tetangga. Lanjut. Ali radhiyallahu anhu man sami'a nida fa huwa jar. Ini dalam asarnya Ali bin Abi Thalib, man sami'an nidaa fahuwa jar, barang siapa yang mendengar panggilan atau teriakan maka dia adalah tetangga. Misalkan kita terjadi sesuatu di rumah, kita teriak, kira-kira teriakan kita berapa rumah, Pak? Didengar berapa rumah kira-kira? Hah? 3, 4, 10 mungkin sampai depan rumah berapa? Kalau kita teriak mungkin 5 atau mungkin sampai 6 ya. Artinya kalau dari definisinya Ali bin Abi Thalib sini, maka dari 40 rumah tadi itu sebagian besarnya bukan termasuk tetangga, karena tetangga itu adalah yang bisa mendengar teriakan. Karena tujuannya kan tetangga itu kan untuk membantu dia, untuk membantu kita kalau kita kesusahan. Karena nggak mungkin 40 orang rumah itu membantu semua, nggak mungkin. Pasti yang terdekat dulu yang membantu. Nah, dikasih standar man sami'an nida fahuwa jar. Siapa yang mendengar teriakan maka dia termasuk tetangga. Itu pendapat yang pertama. Lanjut. Wah, ini banyak banget. Bisa lebih dari 40 rumah ini. Kalau masjid kampung ya, man shalla ma'aka sholatas subhi fil masjid fahuwa jar. Siapa yang sholat bersamamu ketika sholat subuh, kok sholat subuh ya? Kenapa nggak sholat yang lain ya? Nampaknya seakan-akan kalau orang sholat subuh itu berarti beneran orang itu. Berarti dia beneran orang-orang yang baik. Karena berat kan, sholat paling berat kan sholat subuh. Para orang yang sholat bersamamu ketika sholat subuh di masjid, fahuwa jar, maka dia adalah tetanggamu. Ini repot karena seringnya rumah sebelah kita nggak sholat subuh. Berarti bukan tetangga kita itu. Ini repot juga. Cuman kalau ngikut definisi ini maka banyak, karena satu gang misalkan dia ke dinding itu banyak gang, ada masjidnya kadang, maka sak deret dari awal gang sampai belakang gang itu semuanya tetangga itu. Berarti kalau mau bancaan maka harus ngasih dari awal sampai belakang. Kalau definisi ini. Kemudian berikutnya yang pendapat ketiga. Ini nggak ada beda dengan Al Hasan. Aisyah mengatakan batasan tetangga itu 40 rumah dari setiap sisinya. Dari setiap sisinya, depan 40, belakang 40, kanan 40, kiri 40. Nggak ada beda dengan jawaban Al Hasan yang kita bacakan tadi di hadis. Itu yang ketiga. Kemudian wa kullu ma la yasihhu. Nah, kemudian kata Syekh, si penulis kitab ini, semua lafadz hadis yang menunjukkan tentang batasan tetangga dengan 40 dari Nabi SAW. Jadi ada hadis dari Nabi SAW tentang batasan tetangga, bahwa tetangga itu 40 juga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik secara marfu. Nabi SAW bersabda, ala inna arba'ina daron jar. Ketahuilah bahwasannya 40 rumah itu adalah tetangga. Hadis ini sesuai dengan ucapan Al Hasan di atas. Tapi kata Syekh di sini, setiap lafadz hadis yang ada batasan 40 rumah itu dhaif, adalah hadisnya dhaif, la yasihu, tidak sahih. Terus yang benar bagaimana? Ini ternyata ini kata Syekh Albani ya, yang benar ada bagaimana? Fadol. Fadhahir, maka yang nampak, dohirnya nampak, annas-shawab, bahwasannya yang benar adalah
tahdiduhu bil urfi. Batasan tetangga itu kembali kepada urf masyarakat masing-masing. Kembali kepada urf masyarakat masing-masing. Wallahu a'lam. Taib. Urf itu bisa masuk ke dalam ilmu fikih, dalam menentukan suatu hukum. Saya kasih contoh, misalkan urf di Saudi, seorang istri itu tidak cuci-cuci, tidak masak, tidak belanja. Mereka punya pembantu dan pembantunya yang kerja. Maka seorang suami ketika menikah dengan perempuan Saudi di Saudi, dia harus mencari pembantu karena urfnya di situ. Maka ketika istrinya nggak masak, nggak boleh dikatakan istri durhaka. Ketika istrinya tidak cuci, tidak boleh dikatakan istri durhaka karena urfnya memang istrinya nggak masak, nggak dicuci. Contoh lain, di zaman salaf istri itu hanya punya satu kewajiban. Kewajiban dia hanya mengurusi masalah ranjang suaminya. Jadi ketika suaminya pengen, ini kewajiban istri untuk melayani suaminya. Adapun selain ini tidak wajib bagi istri. Maka istri nggak wajib masak, istri nggak wajib cuci-cuci, istri nggak wajib, pokoknya nggak wajib semuanya. Dia hanya wajib untuk melayani suaminya. Sehingga di zaman salaf, sing masak suaminya, yang cuci-cuci juga suaminya, yang ngurus anak juga suaminya. Nah, kalau ini berlaku di zaman kita, maka suami tidak kerja. Ya, tapi ini berlaku di zaman salaf. Disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim bahwasanya kewajiban istri itu hanya melayani masalah ranjang suaminya. Yang masak jenengan, Pak. Sing umba-umba juga panjenengan. Yang belanja siapa? Panjenengan. Jadi jenengan menjadi seperti pembantu istilahnya. Tapi sampai Ibnu Qayyim dikomentari, tapi kalau ini dilakukan oleh suami, ini bukan tipe seorang pemimpin. Karena pemimpin itu dilayani, bukan melayani. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adapun di zaman ini, maka kewajiban dan hak istri itu kembali kepada urfnya. Nah, sekarang kita lihat urf di tempat kita di Surabaya ini. Kalau ada istri yang tidak masak, berarti urfnya kita ini istri yang jelek, gitu ya. Kalau ada istri yang nggak mau cuci, urfnya di masyarakat kita ini nggak bagus. Atau kalau ada istri yang nggak mau belanja, urfnya di masyarakat kita tidak bagus. Kalau ada istri yang tidak mau masak, tidak mau merawat anaknya, maka urf di masyarakat kita tidak bagus. Sehingga ketika istri tidak melakukan semua yang disebutkan tadi itu, maka bisa jadi dia masuk ke dalam kriteria istri yang tidak bagus atau tidak yang solehah. Jadi kembali kepada urfnya. Jadi kadang urf itu bisa dijadikan sebagai patokan dalam menentukan suatu hukum. Nah, tapi meskipun urfnya kita itu istri masak, istri itu cuci, tapi kita harus melihat Nabi alaihissalam, di mana Nabi alaihissalam itu tidak menjadikan istrinya sebagai pembantu, tapi Nabi SAW juga ikut serta dalam urusan rumah tangga. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang kebiasaan Nabi SAW ketika di rumah, Aisyah mengatakan yakunu fi mihnati ahlihi. Nabi SAW itu kebiasaannya adalah selalu sibuk atau repot dengan urusan rumah tangganya. Artinya beliau SAW mungkin juga akan cuci-cuci. Pokoknya intinya beliau SAW fi mihnati ahlihi, yaitu mengerjakan urusan rumah. Berarti Nabi SAW meskipun urfnya mungkin di adat Arab tidak seperti itu, tapi Nabi mengambil peran dalam rumah tangga. Sehingga di urf kita, meskipun yang masak istri, yang cuci-cuci itu adalah istri biasanya karena kita sibuk kerja, tapi kita harus ingat bahwa seorang suami itu harus mengambil peran dalam mihnatu ahli, dalam berkhidmah untuk urusan rumah tangga. Mungkin sekali-kali suami juga cuci, mungkin sekali-sekali suami yang belanja, istri yang masak, jadi ada kerja sama. Mungkin sekali-sekali suami yang mencuci, istri yang menjemur, atau mungkin sebaliknya, istri yang mencuci, suami yang
menjemur, yang jelas ada kerjasama. Itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kembali kepada urf, maka urf itu terkadang bisa dijadikan sebagai cara untuk mengambil apa tadi? Suatu hukum. Baik, kemudian yang terakhir 110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala aidan haddatsana Bishr Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ikrimah bin Ibnu Amr qala haddatsana Ikrimah Ibnu Bin apa? bin Bijalah Ikrimah bin siapa? Ibnu Alqamah bukan Ikrimah. Ikrimah yang di atas toh. Iya, Alqamah. Iya. Ini bacanya Alqamah. Haddatsana Alqamah Ibnu Bajalah bin Ibnu Zaid Zaid. Terus qala sami'tu Abu Hurairah qala wala yabda'u bi jarihi al-aqsa qabla al-adna walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa. Oke, ini penguat dari hadis yang di atas. Meskipun hadisnya doif, ternyata yang menguatkan banyak jamaah. Di atas tadi banyak hadis yang doif, ini juga doif, tapi ternyata dari doif-doif yang banyak ini intinya sama semua, sehingga menjadi penguat atas apa yang telah sahih. Langsung ya, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Ikrimah bin Ammar, dia berkata telah menceritakan kepada kami Alqamah bin Bajalah bin Zaid. Qala, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, wala yabda bijarihil aqsa qablal adna, janganlah dia memulai dengan tetangga al-aqsa yang jauh, qablal adna, sebelum tetangga yang dekat. Karena aqsa artinya jauh, adna artinya dekat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal tentang pasukan Badar, Nabi Alaihissalam, Allah mengatakan id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warrakbu asfala minkum. Dan ingatlah ketika engkau berada di udwatid dunya, yaitu al-adna, yakni lembah yang dekat, sedangkan orang-orang kafir Mekah itu berada di udwatul quswah, yaitu lembah yang jauh, warrakbu asfala minkum, dan kafilahnya Abu Sufyan itu berada di bawah kalian, karena Abu Sufyan waktu itu muter lewat Laut Merah. Yang niatnya Nabi SAW mau nyegat Abu Sufyan di Udwatud Dunya, ternyata yang datang malah pasukan Mekah. Jadi memang perang Badar itu awalnya adalah timbul karena ketidaksengajaan. Nabi nggak tahu kok ternyata bakal ketemu sama pasukan Mekah dari Udwatul Quswah. Karena masuknya Nabi dari Udwatud Dunya itu adalah tempat di mana rutenya Abu Sufyan, rutenya perdagangan Quraisy selalu lewat situ. Makanya Nabi mendahului dengan masuk ke lembah yang Udwatud Dunya, yang terdekat dengan Madinah. Makanya Madinah ketika Nabi SAW menguasai Madinah itu menjadi ancaman bagi orang-orang Quraisy. Kenapa menjadi ancaman, Pak? Karena rute mereka ke Syam itu lewat dekat Madinah. Makanya sebelum perang Badar, Nabi itu sudah beberapa kali nyegat kafilah dagangnya Quraisy. Nah, ketika mau perang Badar itu juga Nabi mau nyegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tapi ternyata ketemu sama siapa? Pasukan Mekah. Jadi Madinah itu di sebelah selatannya itu ada lembah. Ada banyak lembah. Nah, lembah ini dilewati kafilah dagang. Nabi kok tahu kafilah dagangnya lewat situ? Nah, Nabi kan juga pedagang. Nabi pernah ke Syam, jadi Nabi tahu lewat situ. Itulah kenapa kok muncul terjadinya perang Ahzab.
Perang Ahzab itu terjadi karena orang Quraisy berniat untuk menguasai Madinah. Karena mereka rapat, selama Madinah ini masih ada, kita nggak bakal aman ini berdagang. Karena yang harusnya bisa lewat lembah-lembah tadi itu akhirnya mereka muter lebih jauh. Dan itu akan memakan banyak bekal, memakan banyak waktu. Jadi mau nggak mau Madinah ini harus dihancurkan. Dihancurkan atau dikuasai. Maka terjadilah perang Ahzab tadi itu. Tujuannya untuk menguasai Madinah. Karena nggak aman mereka kalau berdagang, sedangkan Madinah masih ada kaum muslimin di situ. Nah, terbukti di perang Badar dicegat. Akhirnya Abu Sufyan muter. Makanya ketika Abu Sufyan mau melewati Madinah, Abu Sufyan hati-hati. Abu Sufyan bertanya kepada setiap orang yang ketemu sama Abu Sufyan tentang pergerakan kaum muslimin. Ada nggak kaum muslimin Madinah bergerak? Setiap orang mengatakan nggak ada. Sampai akhirnya Abu Sufyan nemu kotoran unta. Dibuka tainya unta itu ada biji kurmanya. Abu Sufyan ngerti loh, ini kurmanya Madinah. Berarti barusan ada orang Madinah yang ada di sini. Berarti sedang ada pergerakan pasukan Madinah untuk menyegat Abu Sufyan. Abu Sufyan pinter. Sebelum ketemu sama Nabi, Abu Sufyan udah balik, muter. Makanya Nabi ketika datang kecelik, loh gak ada, kafilah dagangnya udah nggak ada. Ternyata malah ketemu sama pasukan Mekah. Nabi kaget, nggak siap perang, malah ketemu pasukan Mekah. Apa buktinya Nabi nggak siap perang? Nabi cuma bawa 2 kuda, lainnya jalan kaki, dan nggak membawa senjata yang full. Dan banyak sahabat yang nggak ikut karena niatnya cuma nyegat doang, nggak niat perang. Jadi banyak sahabat yang tinggal di Madinah nggak ikut perang Badar. Kenapa? Karena niatnya memang nyegat Abu Sufyan. Lah kok ternyata malah pasukan Mekah banyak. Makanya Nabi sebelum Badar itu rapat, gimana kita balik ke Madinah atau kita lanjut? Ternyata sahabat bilang lanjut ya Rasulullah. Nuqatilu ma'akum, kami akan berperang bersama engkau. Itu ngerinya para sahabat dengan persiapan yang minim, nggak punya hewan tunggangan, jalan kaki mereka dari Madinah. Padahal dari lembah itu ke Madinah itu jaraknya sekitar 155 km. Jalan kaki mereka hanya demi nyegat kafilahnya Abu Sufyan. Dan mereka perang. Ngerinya seperti itu. Itu hebatnya sahabat, setianya sahabat sama Rasul. Nuqatilu ma'akum ya Rasulullah, kami perang sama engkau ya Rasulullah. Nah ini, janganlah memulai tetangga yang jauh sebelum yang dekat. Walakin yabda bil adna qoblal aqsa. Akan tetapi hendaklah dia memulai dari tetangga yang dekat sebelum yang jauh. Nah, ada enggak ini fikih hadisnya? Nah ini ya, fihi ta'kidun adimun. Pada hadis ini terdapat perhatian yang sangat li riayati hakil jiwar, li riayati hakil jari, dalam memelihara hak tetangga. Wal hasu ala muasatihi wa in jarah, dan motivasi untuk menjaga hak tersebut, bermanis-manis dengan tetangga. Li'annahu sababun, karena tetangga itu merupakan sebab al-i'tilaf wal ittisal wat tajab wat tawaddud bainahuma. Karena tetangga itu merupakan sebab munculnya apa? At-tawaddud, kasih sayang, atau ittisal yaitu hubungan dekat, wat tahabub atau rasa cinta. Tetangga dekat itu kok dia dimuliakan. Tetangga dekat ini adalah sebab untuk munculnya apa? Tawadud, kasih sayang, karena paling dekat sama kita. Tahabub, rasa cinta. Ittisal, perhatian. Al-itilaf, sama, perhatian. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah selesai jam 5. Ada yang mau tanya masalah ini? Silakan Pak Woko, kemudian Ustaz Furqan dulu boleh. Hah? Iya, kenapa? Oke. Apa? Yang fikih hadis yang ini. Fikih hadis ini 111. Iya, terus? Oh iya,
Oh, Masya Allah, jazakumullah khairan. Ya dan ini dia berarti ya, fikih hadisnya 10. Kullama qarubal jaru zada haqqahu ala jarihil aqrab. Tiap kali tetangga semakin dekat tetangga, maka haknya akan semakin bertambah atas tetangganya yang paling dekat. Makin dekat tetangga dengan rumah kita, maka haknya makin banyak. Seperti yang kita tuliskan di papan tulis kemarin, tetangga itu ada 3 jenis. Tetangga yang muslim, terus apa? Dia tetangga, dia muslim, dia juga kerabat. Yang kedua, dia muslim, dia tetangga tapi bukan kerabat. Yang ketiga, dia tetangga doang tapi enggak muslim, bukan kerabat. Nah, tetangga yang muslim yang juga kerabat, maka hak dia lebih banyak karena dia mendapatkan hak seorang muslim, hak tetangga, dan hak sebagai kerabat. Sedangkan tetangga yang muslim bukan kerabat, maka hak dia cuma 2, hak tetangga dan hak muslim. Jadi misalkan kalau Nabi SAW mengatakan bahwa yang paling dekat dengan pintu kita, kalau yang dekat dengan pintu kita itu adalah yang bukan kerabat dan yang di sebelah kita adalah kerabat, maka insya Allah yang didahulukan kerabatnya dulu. Kenapa? Karena dia punya 3 hak: hak kerabat, hak Islam, dan hak tetangga. Adapun yang di depan kita, dia punya 2 hak saja: hak Islam dan hak tetangga. Jadi kemungkinan kalau misalkan di samping kita itu ada tetangga kita dan dia saudara kita juga, yang depan tetangga kita tapi dia bukan saudara kita, insya Allah yang didahulukan adalah yang kerabat. Karena biar bagaimanapun kerabat itu dia memiliki hak lebih banyak dibanding yang bukan kerabat. Nah, sudah, silakan Pak Woko. Yang pertama aku sampaikan tadi, aku lebih menguatkan yang paling dekat pintunya dari depan. Iya, karena ana berpikir dari keterangan yang ada di Sahih Bukhari ini. Dari keterangan. Kita lihat sekarang kayaknya rata-rata rumah itu yang paling dekat itu tetangga sebelah, karena rata-rata berbeda dan pintunya 1. Iya. Aku rumah kayaknya rata-rata jalan, kalau di depan itu jalan. Iya. Itu sebelah. Iya. Sebelah. Kalau urufnya kayak gitu, kayak kita juga di belakang kalian, kayak tetangga itu sebelah, di depan malah nggak ada tetangga. Atau jalan, kata jalan namanya. Itu mungkin uruf yang dulu beda sama sekarang. Oke. Tadi makanya saya mengatakan di kitab ini tadi, wal hikmatu wallahu a'lam. Berarti kalau udah ada ucapan Allahu a'lam, ini dari kantong syekhnya, dari pemikiran syekhnya. Syekhnya mengatakan bahwa yang dilihat itu adalah pintu terdekat, bukan bangunan terdekat. Kalau kita lihat di gang ke dinding, yang depan kadang nggak ada tembok besar, kayak gang Nusa Indah, gang apa itu yang depan nggak ada tembok, maka yang sampingnya. Tapi kalau kita lihat di rumah saya, bukan di gang belakang ya, agak sana lagi, itu kan rapat semua. Yang depan dengan yang depan gini deket banget, yang samping juga deket. Nah, kemungkinan yang depan ini akan bisa lebih melihat aktivitas yang ada di rumah kita dibanding yang samping. Kalau yang samping dia nggak keluar rumah, dia nggak bisa lihat aktivitas di rumah kita. Dia nggak, seandainya ada orang lewat, yang samping kita ini tahu nggak orang lewat ini masuk rumah kita atau tidak? Nggak tahu. Yang tahu bagian depannya. Jadi kalau misalkan rapat-rapat begitu, ya kemungkinan cocok penjelasan syekhnya bahwa yang terdekat, yang dimaksud dengan pintu terdekat itu adalah kemungkinan menurut anak itu adalah pintu yang depan kita, karena dia yang mengetahui semua aktivitas kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar tadi, itu diantara hikmahnya adalah karena tetangga pintu terdekat itu dia mengetahui semua seluk beluk tentang kita. Kita ngapain di rumah, kita lagi apa, terus siapa yang bertamu, semua yang masuk ke rumah dia tahu. Nah, kalau definisi seperti itu berarti ini tidak mungkin diketahui oleh orang yang ada di samping
rumah karena terbatas dengan tembok, sehingga dia nggak mungkin ngintip begini, nggak mungkin. Tapi kok depan rumah, dia di depan rumah, dia pasti tahu semuanya. Apalagi kok dia di ruang tamu, dia tahu semua yang kita lakukan, begitu. Saya meskipun kos ngontrak di belakang ya, saya nggak tahu sebelah saya itu ngapain, karena samping. Kalau seandainya di depan saya ada rumah, saya akan tahu orang ini kebiasaannya ngapain, begitu. Saya bakal tahu kebiasaan orang samping rumah ketika saya keluar rumah. Tapi ketika saya dalam rumah, saya nggak tahu. Seandainya dia semaput dalam rumah, saya nggak tahu. Seandainya rumahnya keluar asap, saya nggak tahu. Tapi depan rumah dia, kalau rumahnya keluar asap, dia akan lihat duluan, loh kok asapnya keluar. Begitu. Jadi insya Allah, Allah alam yang dimaksud itu adalah depan rumah kita. Walaupun tadi dikatakan samping rumah, mungkin bisa ketika depan rumah tidak ada rumahnya. Allah alam. Selesai. Kemudian kalau subuh itu mungkin kalau kebiasaan kita sholat subuh itu orang yang belum berangkat. Jadi kalau kota-kota besar sholat subuh itu kalau mereka sudah nggak ada di rumah. Intinya yang definisi sholat subuh itu nggak bisa dipakai di kampung kita, nggak bisa dipakai. Gitu. Lanjut. Karena kalau dipakai akan banyak orang dekat kita nggak di tetangga nanti. Tapi kok di zaman Nabi SAW mungkin tetangga, karena semua orang pasti sholat subuh. Di zaman kita nggak semuanya masalahnya. Di kampung Swadaya itu aja berapa yang sholat subuh? Sholat subuhnya di rumah semua mereka. Ya Pak Wakaf. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Yang saya tanyakan yaitu tentang pemberian hadiah itu kan ketika sedikit itu diberikan kepada yang membutuhkan dan diberikan. Iya. Lalu bagaimana kalau tetangga yang dekat dengan hidup kita itu orang kaya, sedangkan yang ada masa kesebelah agak jauh sedikit dia agak miskin, itu diutamakan memberikan kepada yang lain. Nah, kalau sedekah aturannya memang orang yang tidak mampu. Tapi kalau hadiah itu tidak ada aturan bahwa yang diberi itu adalah orang kaya atau orang miskin. Ada kalanya saudara kita kaya tapi kita kasih hadiah. Misal kita pulang umroh misalkan, dia kaya kita kasih hadiah, karena hadiah itu tidak dipersyaratkan bahwa dia harus nggak mampu. Oh dia miskin tak kasih hadiah, nggak harus dipersyaratkan seperti itu. Oh dia kaya, aku nggak mau kasih hadiah, nggak harus dipersyaratkan seperti itu. Contoh seperti kita lagi ngajar, siapa yang dapat 100 dapat hadiah. Apakah yang dapat hadiah harus orang anak-anak miskin yang dapat 100? Kan tidak melulu, ada kalanya anak kaya dapat 100, tapi siapapun yang 100 dia dapat hadiah. Kalau hadiah itu dia tidak dipersyaratkan kaya atau miskin. Jadi kalau seandainya ingin memberi hadiah kepada yang miskin, kemungkinan kita bisa memberi hadiah depan dan samping. Tapi sebenarnya masalah ini tidak ribet. Ini masalah yang simple. Masalah yang simple. Tujuan atau alasan diberikan hadiah kepada orang terdekat itu kan karena untuk menambahkan kecintaan, kasih sayang, dan karena agar orang yang terdekat dengan kita itu lebih perhatian terhadap urusan kita. Tujuannya kan seperti itu. Jadi sekiranya tidak diberi itu tidak ada masalah, tidak mengandung mudarat, kita bisa menyalurkan kepada yang miskin tersebut. Insya Allah demikian. Karena ini masalah yang fleksibel sebenarnya, bukan masalah yang ribet, masalah yang simpel. Dan terkadang teori dan praktek itu beda di masyarakat. Beda di masyarakat. Kadang teori dan praktek beda di masyarakat. Anak kalau mau ngasih itu anak minimal tetangga samping kanan, samping kiri, dan depan. Sampingnya lagi enggak. Kalau misalkan sedikit banget gitu. Jadi insya Allah seperti itu. Intinya fleksibel, kita mau ngasih siapapun boleh. Boleh. Jadi kalau kita mau mendahulukan yang depan juga boleh. Tapi kalau kita mau mendahulukan yang samping juga boleh. Karena ketika mendahulukan yang samping juga enggak dosa. Tidak ada ancaman dosanya di hadis. Ya, karena ini hanya mandub, dianjurkan mendahulukan yang depan. Bukan berarti yang samping tidak boleh didahulukan, bukan seperti itu. Tapi diprioritaskan. Tapi barangkali ada situasi tertentu yang mana samping harus diberi prioritas dibanding yang depan. Nah, wallahu a'lam.
Sudah nggih? Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.